Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Ini adalah video yang judulnya adalah tidak ada switch case di Python. Iya, memang nggak ada sintak switch case di Python seperti halnya bahasa pemrograman yang lain. Seperti halnya Java, seperti halnya saya taunya Java ya, apa ya, JavaScript sama Java juga. Lalu kemudian misalkan, Pascal, C, itu ada switch case, tapi kalau di Python itu nggak ada switch case. Kalau teman-teman lihat di playlist Python saya, ini yang warna, merah tua ini kan ini bahas tentang kondisi ataupun if. Biasanya kalau kita bahas if, bahas kondisi, itu kita pasti bahas tentang switch case, tapi di video ini nggak di playlist ini nggak ada switch case, padahal di bagian algoritmanya itu ada switch case. Nah, ketika mengimplementasikan konsep switch case dalam bahasa pemrograman Python itu nggak ada sintaknya. Nah, lalu gimana caranya kalau kita ingin mengimplementasikan switch case di dalam, bahasa pemrograman Python? Jawabannya adalah dengan menggunakan prosedur. Nah, terakhir lihat di playlist video saya, kita akan bahas tentang prosedur. Maka di bahasan ini baru nanti kita akan membahas tentang implementasi switch statement dalam bahasa pemrograman Python. Jadi begitu ya, nggak ada switch case di dalam Python. Tapi kita bisa mengimplementasikan konsepnya menggunakan pendekatan berbasis, prosedur ya. Nah, seperti halnya tidak ada repeat until dalam Python, oke. Sebelumnya saya sudah jelaskan. Oke, sekarang kita coba implementasikan, ini Jupyter Notebook saya. Kita coba di sini, eee, apa namanya, switch case gitu ya, oke. Nah, bagaimana mengimplementasikan konsep switch case dalam Python? Kita perlu menggunakan yang namanya prosedur. Kalau prosedur berarti kita tulis def di sini, besar nggak ya? Oke, cukup gede lah ya segini ya. Kita tulis def di sini, lalu kita tuliskan di sini, function-nya apa. Function-nya misalkan demo switch ya, demo switch, lalu harus ada parameter yang, menjadi, masukan di sini ya. Misalkan di sini kita tulis, var gitu ya. Nah, seperti itu, lalu kemudian, di sini titik 2. Nah, di bagian bawah kita buat variabel, nah tapi variabel ini memang belum dijelaskan ya di playlist ini, variabel yang, apa ya, bentuknya itu adalah objek ya, objek dengan indeks ya. Konsep konsep datanya itu adalah dictionary. Apa itu dictionary? Nanti nanti kita akan buat playlist khusus semoga ya, semoga harapan saya nanti saya bisa buat playlist tentang struktur data in Python next time mungkin. Tapi kita beresin dulu. Jadi kalau kita mengimplementasikan switch dalam, bahasa pemrograman Python, kita definisikan dalam sebuah fungsi, dalam fungsi ini kita buat sebuah, apa namanya, variabel yang tipe datanya dictionary. Nah, namanya misalkan di sini kita mau menggunakan, apa namanya, apa ya di sini ya, namanya misalkan dictionary-nya namanya kan kemarin itu di contohnya itu bulan ya, okelah bulan aja gini ya, bulan sama dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Nah, di sini kita tulis 1,2 apa, Januari gitu ya, lalu koma, 2 Februari, lalu yang ketiga itu Maret. Kita coba segini dulu ya, supaya videonya nggak kepanjangan, nanti kita coba benar nggak sintaknya seperti ini. Oke, udah seperti ini, lalu bagaimana cara kita memanggilnya? Nah, di sini, kita misalkan punya namanya bulan. Bulan sama dengan di sini kita panggil, apa namanya, kita panggil nama ininya, ini jangan bulan ini bulan juga ya, di sini bulan list gitu ya. Di sini kita tulis bulan list, lalu kemudian
tulis get, maksudnya sintak get itu untuk mengambil dari bulan ini, lalu kita masukkan, eee, apa nam apa namanya, kita masukkan ininya, eee, variabelnya ya, variabelnya ke dalam sini, var-nya. Di sini misalkan, var yang ada di sini itu sama dengan 3. Lalu di sini kita masukkan sini var. Biar beda ini var-nya, pakai, var 1 lah gitu ya, var 1 sama dengan 3, masukin ini var 1, koma, di sini salah input. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba running. Ups, bentar, ada error di sini. Oh, ini Maret kurang tanda kutip. Kita running. Oke, bulan list is not defined, sebentar. Oke, ada salah di sini. Ternyata dictionary yang ada di sini ini nggak boleh sembarangan nama. Namanya harus switcher. Oke, namanya harus switcher. Jadi kita harus, menggunakan sintak namanya switcher di sini. SWITCHER, switcher. Lalu di bawah switcher-nya di sini dipanggil, switcher get var 1. Var 1 itu isinya 3. Lalu kita running. Oke, switcher is not defined. Di mana nih ya salahnya? Oke, salahnya adalah di sini kita perlu return. Return, lalu kemudian oke, switcher get-nya bukan di sini ya, tapi di dalam fungsinya. Oke, sorry. Ini harusnya ada di sini, switcher get. Jadi sebenarnya tadi ini bulan list juga oke. Switcher get by var yang ini. Jadi ini switcher nge-get yang ini var, kalau di sini salah, ini salah input. Lalu kemudian di sini si bulan ini bukan manggil switcher get-nya, tapi memanggil demo switch-nya. Demo switch, ini kita masukin angka 3 di sini. Ketika di sini lalu kita running. Oke, kenapa nggak keluar sesuatu, karena di sini harus kita print, print bulan. Nah, oke, keluarnya Maret. Jadi sebenarnya konsep switch-nya itu bukan diimplementasikan dalam bentuk prosedur, tapi sebuah function karena di sini ada return. Oke, nanti setelah video ini memang kita akan masuk ke pembahasan tentang function, tapi nggak apa-apa. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa dalam Python itu memang nggak ada sintak switch case. Nah, si switcher ini kan kita bisa ganti tadi ya, bulan list gitu ya. Lalu kemudian bulan list-nya kita pindahin ke sini, ini kita tambahin lah, 4 jadi, April ya, April. Lalu kemudian ini gini, kita run, oke 3 Maret, kalau kita kasih tambah, 4 itu April, kalau kita kasih angka 6 itu salah input ya. Jadi otherwise kalau di sintak notasi algoritma ya. Ya, jadi seperti ini kalau kita mau implementasikan switch case dalam notasi algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman Python, kita harus membuat sebuah function, bukan prosedur ya. Di awal video saya bilang harus membuat, prosedur, tapi kita harus membuat sebuah function karena di sini ada return value-nya. Lalu kita membuat sebuah, tipe data dictionary seperti ini. Ini kita terusin aja ya, biar agak lama videonya. April, Mei, lalu kemudian 6 itu Juni, lalu kemudian 7 Juli, lalu kemudian 8, benar tapi kita Agustus, lalu 9 itu September, 10 itu Oktober, lalu kemudian 11 November, lalu kemudian 12 itu Desember. Ya, seperti ini. Lalu kemudian di sini di return bulan list-nya ini, tipe data ini, get variabel yang dimasukkan melalui parameter prosedur, lalu kemudian dia akan tampil. Nah, ini kalau di running, boom, 6 Juni. Ya benar ya, tadi kan salah. Tapi kalau kita masukin di sini 13, salah input. Atau ya udah salah input aja lah ya. Salah input. Oke, sip. Jadi inilah bagaimana kalau kita
mau mengimplementasikan konsep switch case di dalam bahasa pemrograman Python, yaitu menggunakan fungsi, bukan prosedur ya, menggunakan fungsi karena ada return value di sini. Nah, nanti setelah video ini, di video-video berikutnya tentang basic Python ini saya akan membahas tentang fungsi atau function ya, function atau fungsi. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.